There's a ring on my finger. Wait, did we get married? Cinta itu sebuah perasaan yang harus diperjuangkan. Cinta bisa mengatasi segala perbedaan, apapun latar belakangnya dan masa lalunya. Seandainya kamu udah bertemu dengan orang yang rela menaklukkan segala perbedaan untukmu, maka ia adalah orang yang tepat untukmu. Karena sebenarnya perbedaan itu hanyalah ada di mata manusia. Sedangkan di hadapan cinta dan pencipta, kita semua adalah sama. Jadi tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan selamat beristirahat. Cewek ini namanya Riley. Dia baru saja lulus kuliah dan sekarang sedang merayakannya bersama teman-teman baiknya, Nate dan Layla. Namun kebahagiaan itu rusak ketika Riley dibeli kabar bahwa lamaran pekerjaannya ditolak oleh perusahaan besar. Sebelumnya Riley udah menaruh harapan pada kantor itu karena ia ingin segera membayar utang pendidikannya. Riley pun menceritakan hal ini pada Nate karena selain utang pendidikan, Riley juga harus membiayai kehidupan keluarganya. Jadi ia merasa hilang arah saat lamaran pekerjaannya ditolak. Karena itu Nate menghibur Riley dan mengajaknya untuk tetap bergembira merayakan kelulusannya. Not being boring. Yeah, I'm just down. Blood, fear. Keesokan paginya tahu-tahu dia terbangun bersama Nate. Ia pun terkejut karena baru menyadari kalau kemarin minum-minum sampai lupa waktu. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, mereka berdua ternyata telah menikah. There's a ring on my finger. Wait, did we get married? Riley pun terkejut. Ia merasa bahwa ini hanyalah kesalahan dan ia ingin membatalkan pernikahan itu. Namun Nate justru melarangnya. Ia meminta Riley untuk memikirkannya lagi karena sekarang Nate menawarkan sebuah pekerjaan untuk Riley. Sayangnya pekerjaan itu ada di luar kota, jadi mau gak mau Riley harus pindah dan tinggal bersama Nate. Akan tetapi Riley tidak perlu bingung lagi karena Nate sebagai suami Riley akan menjamin kehidupan Riley selama berada di sana. Dan karena tawaran ini terlalu mendadak, Riley pun masih minta waktu untuk memikirkannya. Setelah itu Riley langsung menceritakan hal ini pada Layla, sahabatnya. Dan sebagai sahabat yang baik, Layla pun menyuruh Riley untuk menerima tawaran Nate karena pekerjaan itu bisa jadi kesempatan yang bagus buat Riley sebagai lulusan yang baru. Apalagi Nate juga telah berjanji untuk menyediakan tempat tinggal bagi Riley sehingga Riley tidak perlu pusing memikirkan hidupnya selama tinggal di sana. Dan selain itu, menurut Layla, pernikahan Nate dan Riley juga seharusnya tidak jadi masalah. Karena Nate adalah orang baik dan ia juga tampan, jadi mereka tetap terlihat cocok sebagai suami istri. Tapi tetap saja Riley nggak jatuh cinta dengan Nate, sehingga status hubungannya sekarang ini justru menjadi beban untuk Riley. Akhirnya Riley pun menceritakan tawaran pekerjaan ini pada orang tuanya. Sang ayah pun menyuruh Riley untuk menerima aja pekerjaan itu. Apalagi perusahaan itu adalah perusahaan Byright, sebuah perusahaan yang bagus dan bisa menjadi awal karir yang cemerlang buat Riley. Tapi berbeda dengan sang ibu, ia malah melarang putrinya menerima pekerjaan itu karena sejak kakak Riley meninggal dunia, ibu Riley tidak ingin jauh dari Riley. Namun Riley berusaha meyakinkan ibunya bahwa orang tuanya masih bisa berkunjung ke sana, bahkan mungkin nanti ikut pindah bersama Riley. Akhirnya sekarang Riley yakin kalau ia akan menerima tawaran Nate dan oleh karena itu keesokan harinya ia pun segera pindah dan mendatangi kantor Byright. Pagi ini sebelum berangkat ke Byright, Riley mampir ke sebuah kafe untuk beli boba, minuman favoritnya. Tapi ternyata pemilik kafe tersebut tidak mengenal boba, sampai ada orang lain yang menjelaskan boba kepadanya. Taiwanese bubble tea with tapioca balls. Riley pun akhirnya menyadari ada seorang laki-laki yang sendirian di sana. Ia kemudian mendekati laki-laki itu dan ngajakin ngobrol. Dan dalam waktu singkat mereka pun malah jadi akrab. Gak disangka Riley malah tertarik dengan laki-laki ini. Begitu juga sang laki-laki itu yang terkesan dengan wawasan Riley yang sangat luas.
Melalui percakapan itu, ia tahu kalau Riley adalah perempuan yang cerdas. Sayangnya keakraban itu terhenti karena laki-laki tersebut harus pergi. I think you're an amazing woman. Riley? Yeah. Beberapa saat kemudian Riley sampai di kantor Bayrite. Ia pun ingin mencari Nate, tapi ternyata kedatangan Riley udah ditunggu di sana. Tapi bukannya bertemu dengan Nate, Riley malah bertemu dengan Faye dan Buck yang merupakan pemilik dari Bayrite. Dari situ Riley baru menyadari kalau ternyata Nate adalah bagian dari keluarga Bayrite. Selama ini ia gak nyangka kalau Nate adalah anak pengusaha kaya raya. Dan setelah itu Nate pun mengumumkan bahwa ia telah menikahi Riley. Hal ini membuat Faye dan Buck langsung terkejut. Hubungan mereka berdua pun membuat Buck curiga kalau Riley hanya menginginkan hartanya Nate. Sementara itu, setelah pertemuan pertamanya yang cukup mengagetkan, sekarang Nate menjelaskan tujuannya menikahi Riley. Ternyata Bayrite sekarang sedang bermasalah dan ia membutuhkan Riley untuk memperbaikinya. Dan dengan membuat Riley menjadi istrinya, Nate bisa memberikan jabatan kepala departemen pemasaran kepada Riley. Sehingga kini Riley punya wewenang penuh untuk berinovasi demi kemajuan Bayrite. Setelah itu, Nate mengajak Riley untuk makan siang bersama keluarganya. Meskipun awalnya Riley merasa sedih, Nate pun meyakinkan Riley bahwa keluarganya juga orang biasa. Ia yakin dengan kecerdasannya, Riley tetap bisa membuat keluarga Nate menerimanya. Dan akhirnya saat makan siang tiba, Riley menyatakan keinginannya untuk mengubah image Bayrite menjadi lebih modern. Ide ini pun sangat disambut baik oleh Faye, sedangkan Buck yang merupakan ayah Nate justru tersinggung. Setelah makan siang itu berakhir, Faye mengajak Riley ke kantornya untuk membicarakan inovasi Bayrite. Dan di saat itulah Riley justru bertemu dengan laki-laki yang tadi pagi ia temuin di kafe. Dia adalah Rhys, yang ternyata merupakan kakak kandungnya Nate. Sementara itu, Buck semakin menunjukkan rasa gak sukanya pada Riley. Ia berpikir kalau Riley hanya ingin menguasai Bayrite, sehingga kini Buck ingin memberikan uang pada Riley supaya ia bisa pergi. Bahkan yang lebih buruk lagi, Buck mengira Riley hanya menjebak Nate untuk menikahinya. Esok harinya giliran Rhys yang ingin menguji keseriusan Riley. Ia tahu kalau ayahnya adalah seorang boomer dan mudah tersinggung jika mendengar inovasi anak muda demi kemajuan perusahaannya. Maka Rhys pun mengingatkan bahwa ini akan menjadi tantangan yang sangat sulit bagi Riley. Tapi dengan tekad yang kuat, Riley yakin ia bisa menaklukkan tantangan itu. Jadi akhirnya Riley pun diberi tugas untuk terjun ke lapangan. Dia harus mempelajari sistem Bayrite dan mengetahui akar permasalahan yang ada di sana. Ketika sampai di Bayrite, Riley bertemu dengan Maria. Dia adalah seorang pekerja paruh waktu yang ramah. Dan karena manajernya sedang gak ada di sana, maka Maria pun mengajak Riley untuk berkeliling di swalayan Bayrite. Beberapa saat kemudian, Riley mulai mempelajari dan mencatat berbagai permasalahan yang ada di Bayrite. Lalu ia pun bertemu dengan Maria yang sedang bersama anak kecil. Kata Maria, anak itu sedang tersesat dan ingin mencari ibunya. Jadi Riley pun berniat untuk membantu anak itu bertemu dengan ibunya. Tapi Maria justru melarangnya dan berkata bahwa ia bisa mengatasinya. Maria kemudian meminta Riley untuk fokus aja dengan pekerjaannya. Setelah itu Riley pun kembali ke kantor. Ia tanpa sengaja bertemu dengan Rhys, kemudian menceritakan kelebihan dan kekurangan yang ia temui selama di Bayrite. Ia juga bercerita kalau bertemu dengan Maria, seorang pekerja paruh waktu yang kinerjanya sangat bagus. Tapi di sisi lain ia juga bertemu dengan Ted yang cara kerjanya asal-asalan. Sayangnya Ted adalah keponakan Faye, sehingga ia gak mungkin dipecat dari Bayrite. Buset, jalur orang dalam mah gak ada lawan, sikat. Pertemuannya dengan Rhys itu ternyata membuat Riley diam-diam menyukainya. Namun supaya ia tetap bisa profesional, apalagi saat ini menjadi istri Nate, Riley tidak mau membiarkan perasaan itu berkembang. Padahal tanpa Riley ketahui, Faye sebenarnya tahu kalau Riley menyukai Rhys. Esok harinya, Nate pergi keluar kota bersama Emily. Emily adalah salah satu karyawan di Bayrite dan sebenarnya dialah perempuan yang dicintai dan ingin dinikahi oleh Nate.
Tapi karena Emily telah menerima cinta dari orang lain, maka Nate yang patah hati pun justru menikahi Riley. Hubungan yang aneh antara Riley dan Nate pun membuat Riley berpikir ulang. Ia bingung apakah keputusannya ini benar atau salah. Meskipun ia menikah tanpa dilandasi cinta, tapi Riley tidak mau menyanyiakan kesempatannya untuk memperbaiki Bayreuth. Dan karena Riley sedang berpikir keras, ia pun gak bisa fokus memasak. Same way. Nate never said that I couldn't explore my options. Tanpa sadar, Riley pun menghubungi Rhys dan beberapa saat kemudian Rhys datang untuk menolongnya. Esok sorenya, Riley pun mendapatkan undangan makan malam dengan Faye. Ia pun menceritakan permasalahan yang ia temui di Bayreuth. Di situ akhirnya Faye menceritakan latar belakang Bayreuth yang mengalami kemunduran. Dari dulu, Buck tidak dipercaya oleh ayahnya, yaitu suami Faye, untuk mengelola perusahaan itu. Hingga akhirnya Buck menikah dengan Elizabeth yang merupakan ibunya Rhys dan juga Nate. Kehadiran Elizabeth ini ternyata membuat banyak kemajuan untuk Bayreuth. Jadi ketika Elizabeth meninggal, Buck gak bisa menanganinya. Ia pun kehilangan pegangan dan akhirnya Bayreuth memburuk sampai sekarang. Karakter Buck ini mirip seperti Nate. Dia membutuhkan seseorang untuk memberi gambaran atas masa depannya. Dan bagi Nate sekarang orang itu adalah Riley. Jadi Faye yakin kalau Riley dan Nate akan menjadi tim yang baik. Sementara itu, esok harinya Buck meminta DeMarcus untuk mengamati Riley. Ia juga akan membayar lebih jika dia berhasil menggagalkan rencana Riley untuk memberikan perubahan di Bayreuth. Di lain tempat, Riley ingin menjalankan rencananya supaya Faye menyetujuinya. Ia bahkan mengorbankan waktu istirahatnya untuk memeriksa swalayan Bayreuth dan memastikannya tetap baik-baik aja. Namun ternyata hal itu justru membawa Riley pada temuan yang gak terduga. Akhirnya setelah itu Maria menceritakan kisahnya dengan gadis kecil itu yang ternyata merupakan anaknya, Amalia. Dulu Maria baru lulus SMA dan tidak punya keluarga dekat, sehingga ia pun bekerja di Bayreuth. Ia bahkan harus bekerja tanpa diberi izin cuti melahirkan. Bahkan ketika waktunya dia akan melahirkan, Maria harus rela izin selama 2 minggu dan tidak dibayar untuk itu. Karena hal itu jugalah Maria akhirnya juga nggak bisa membayar tagihan rumahnya sehingga menjadi tunawisma. Maka ia pun sampai sekarang tinggal di gudang Bayreuth bersama putrinya. Ia juga nggak bisa menitipkan Amalia di tempat penitipan anak karena gajinya yang nggak cukup untuk membayarnya. Kisah Maria ini pun menjadi catatan tersendiri untuk Riley dan ia berjanji untuk melaporkannya kepada Faye dan juga Rhys. Esok harinya berita pernikahan Riley dan Nate sudah sampai di orang tuanya. Ibunya sangat terkejut karena Riley tidak pernah menceritakan hal ini. Ia pun mengira kalau Riley hanya dimanfaatkan oleh keluarga kaya raya itu. Jadi akhirnya Riley pun menceritakan kepada ayahnya bahwa ia ingin memperbaiki Bayreuth yang terkena masalah. Dan ayahnya pun mendukung keputusan Riley karena ia yakin kalau anaknya bisa diandalkan. Sementara itu, seluruh jajaran Bayreuth sedang mengadakan meeting. Emily yang mewakili Buck mempresentasikan rencana-rencananya untuk Bayreuth. Namun di akhir rapat, Faye justru menunjuk Riley, Rhys, dan Nate untuk mengeluarkan strateginya demi kemajuan Bayreuth. Setelah itu, Riley bergerak cepat. Dia segera memberikan instruksi pada Rhys dan Nate mengenai langkah selanjutnya. Malamnya mereka pun lembur untuk merancang strategi ini. Tapi karena waktu udah malam banget, Emily pun pamit pulang dan Nate pun menyusulnya. Sehingga kini hanya tersisa Rhys dan Riley yang ada di ruangan itu. Tapi karena mereka berdua sedang merasa lelah, Rhys pun ngajakin Riley ke rooftop. Itu adalah tempat favorit Rhys karena merupakan peninggalan dari ibunya. Di situ Rhys memperingatkan Riley bahwa perusahaan itu sudah terlalu rapuh. Meskipun Rhys mendukungnya, tapi hal ini sangatlah sulit untuk diwujudkan. Namun Riley yakin bahwa masih ada jalan baginya untuk menyelamatkan Bayreuth. Dan semangat Riley ini mengingatkan Rhys pada ibunya. Ia pun akhirnya mengakui bahwa ia juga mencintai Riley. Esok harinya, DeMarcus memberikan laporannya tentang Riley kepada Buck. Dari laporan itu, Buck akhirnya mengetahui kalau keluarga Riley punya utang yang harus segera dilunasi. Catatan ini pun menguatkan asumsinya bahwa Riley menikah dengan Nate untuk mengincar hartanya.
Setelah itu keluarga Nate pun merayakan ulang tahun Faye di rumahnya. Mereka semua datang ke sana. Dan setelah pesta itu selesai, Buck mendatangi Riley dan berkata bahwa ia telah menduga bahwa Riley hanya menjebak Nate. Perselisihan Buck dan Riley ini didengar oleh Reese, tapi Riley tidak bisa menjelaskan apapun karena apa yang dikatakan Buck tentang utang keluarganya itu benar adanya. Akhirnya Reese pun ingin mendengar penjelasan Riley. Di sini Riley sebenarnya merasa tertuduh. Meskipun keluarganya punya utang, tapi Riley bersumpah bahwa ia hanya ingin menerapkan ilmu dan pengalamannya di Pyrite. Dia sama sekali tidak mengincar harta dari perusahaan itu. Maka Reese pun menjelaskan bahwa itu adalah ketakutan Buck. Dan dengan kecerdasan yang Riley miliki, Reese yakin kalau Faye akan menyukainya dan itu akan membuat Buck semakin tersingkir dari perusahaan. Esok paginya Riley mempresentasikan rencananya untuk kemajuan Pyrite. Dan ternyata inovasi Riley ini mendapat persetujuan dari Faye dan seluruh karyawan perusahaan itu. Spice things up. Remind them why they keep coming back. Jadi untuk selanjutnya, Pyrite segera dijalankan seperti rencana Riley. Tapi hal ini membuat Buck semakin gak senang. Ia pun memprotes DeMarcus karena merasa dibohongi. Dan ternyata Reese membayar DeMarcus lebih banyak supaya bisa membantu Riley dan menggagalkan rencana Buck. Anjir, mainnya duit curang. Sementara itu, di sisi lain, diam-diam Faye mengetahui sandiwara Riley dan juga Nate. Ia pun tahu kalau sebenarnya Riley menyukai Reese, sehingga ia pun menyuruh Riley untuk mengikuti kata hatinya aja. Setelah kesuksesan ini, orang-orang pun memberikan kejutan untuk Riley. Dan ternyata ini semua adalah idenya Reese. Mereka ingin merayakan keberhasilan Riley. Dan di pesta ini pula, Reese memberi kejutan dengan mendatangkan orang tua Riley. Pertemuan ini pun menjadi kesempatan ibu Riley untuk minta maaf. Ia nggak bermaksud marah dengan Riley, tapi dia hanya terkejut dengan keputusan besar putrinya. Tapi akhirnya ibu Riley pun meyakinkan putrinya bahwa ia memang pantas berada di keluarga ini. Meskipun mereka berangkat dari kasta sosial yang berbeda, tapi ibu Riley tahu kalau Riley adalah perempuan yang cerdas. Jadi sekarang Riley harus bisa memperjuangkan keputusannya untuk menciptakan keluarga yang bahagia bersama pilihan hatinya. Di tengah pesta itu, Faye memberikan kesempatan pada Riley dan Nate untuk merayakan pernikahan mereka. Sementara itu, Emily yang menyaksikan kedekatan Nate dan Riley merasa sangat cemburu. Ia pun berniat pergi dari sana. Namun ternyata Nate justru menahannya dan ia akhirnya mengaku kalau pernikahannya dengan Riley bukan berasal dari perasaannya karena ia hanya mencintai Emily. Hal ini pun ternyata membuat Reese sangat marah karena merasa Riley telah dipermainkan. Tapi Riley berusaha menjelaskan bahwa ia udah mengetahui hal ini sejak awal. Lagi pula ia juga nggak mencintai Nate. Namun penjelasan ini membuat Reese lebih marah lagi. Ia pun segera pergi dari pesta itu. Dan itu menyebabkan Faye malah jatuh pingsan. Esok harinya Riley pun menjenguk Faye. Tapi ternyata Faye justru menyuruh Riley untuk mengejar Reese. Karena ia tahu kalau Riley jatuh cinta juga dengan cucunya yang satu itu. Akhirnya Riley pun mengajak Reese bertemu di rooftop, tempat favorit mereka. Di sanalah Riley bercerita kalau ia sedang memproses perceraiannya dengan Nate. Dan oleh karena itu sekarang Reese dan Riley udah gak punya halangan lagi untuk hidup bersama. Karena perasaan mereka pun sudah saling bertaut sejak pertemuan pertama mereka di kafe pagi itu. I've been so selfish and made you believe that you're not good enough, but you're all I
I'd take you places that you've never been. I would give you the world if you let me try again. Yeah, just give me one more chance. I swear I'll try my best to always be there.